Udah mulai? Udah mulai, Ustaz? Masya Allah. Ini, Udah mulai belum? Udah mulai, udah. Saya belum lihat ini masih. ini karena bahasannya menarik, apalagi mungkin teman-teman yang udah follow di sifmedia.id udah tahu nih teasernya seperti apa. Nah, alhamdulillah ini kita bisa bertemu lagi walaupun masih online, tapi insya Allah tidak mengurangi nilai-nilai kita untuk bersilaturahim ya Ustaz ya tentunya. Untuk menambah ilmu juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah join di channel YouTube-nya Sif Media, terima kasih dan jangan lupa juga diberitahu ke teman-teman semuanya, entah itu mau di WhatsApp, di Japri, di grup atau mungkin di status ya Ustaz ya. Biar makin banyak yang join, makin banyak pertanyaan nih. Tulus atau modus? Insya Allah. Subhanallah. Tapi yang banyak tulus atau modus tuh biasanya mah apa yang belum nikah gitu kan ya. Saya tuh. Iya. Karena yang tulus atau modus nggak tahu siapa yang ngasih judulnya. Kalau saya tahu mah tulus itu vokalis gitu, modus juga sama. Ada modulus band, ada tulus band gitu. Tulus bukan ya? Beda. Tulus mah solois Ustaz, solois ada geningan. Baik Kang Dika, ini kita mau ngebahas tentang tulus atau modus. Jadi menurut Kang Dika gimana nih? Jadi saya yang nanya. Ya kebalik Ustaz, aku yang nanya. Biar saya mau mulai nih. Tapi nih Ustaz sebelum masuk ke materi ini ada informasi juga nih buat teman-teman semua. Kalau misalkan teman-teman belum follow Instagram kita, follow dulu aja di sifmedia.id. Nah nanti teman-teman di situ bisa tahu daily activity kita, program-program yang akan kita publikasi atau kita informasikan itu ada semuanya di sana. Nah, dan juga mungkin teman-teman kalau misalkan teman-teman mau berkolaborasi, mau berdonasi untuk program dakwah dari Pemuda Hijrah, teman-teman bisa juga di-follow Lajis Pemuda Hijrah. Nah, nanti teman-teman bisa banget tuh berdonasi di sana. Salah satunya nih, kalau misalkan teman-teman mau berdonasi online itu bisa banget sekarang banget ini di sebelah sini. Di sini ada barcode. Ada barcode-nya kan ya? Bener ya? Ada nih di sebelah sini. Ada Ustaz, sebelah sini. Dilihat. Perasaan sebelah sini. Sebelah sini. Nah, sebelah sini. Nah, nanti teman-teman bisa scan di situ dan jangan khawatir kalau misalkan teman-teman cuman pakai salah satu program e-wallet, karena di sini tuh ketika teman-teman scan, nanti teman-teman bisa masuk ke program e-wallet yang teman-teman gunakan, entah itu Dana, GoPay dan lain sebagainya. Itu banyak banget di sini. Nanti teman-teman scan, tinggal masukin di nominalnya. Nanti insya Allah amanah dari teman-teman akan kita sampaikan tentunya sesuai dengan program-program Pemuda Hijrah. Nah, untuk teman-teman pasti penasaran Ustaz. Iya. Teasernya udah bikin penasaran. Iya. Beberapa di antaranya, salah satunya aku ngomen Ustaz. Iya, coba. Aku komennya gini, kalau modus cowok biasanya gini, kalau kita chattingan ada yang marah enggak? Nah gitu. Itu modus ya Ustaz ya, tapi bahasanya pasti lebih enggak kayak yang gitu banget ya Ustaz ya. Kalau dulu mah modus, kan sekarang modusnya chattingan. Dulu mah modusnya nabrak. Nabrak gimana Ustaz? Nabrak cewek yang lagi bawa buku. Ini kan jatuh, kita ambilin bukunya. FTV ya, kayak FTV gitu. Oh gitu ya. Ya itu modus juga kan? Iya benar. Jadi sebenarnya kalau kita bicara modus atau tulus, gini lah. Kalau bahasa saya orang tuh kadang-kadang gini, capeknya sama, gitunya, tapi nilainya beda. Capeknya sama. Dulu biasanya kalau ngemodusin cewek itu kadang-kadang, mohon maaf ya, kita capeknya sama tapi belum tentu dapat ceweknya. Iya benar. Capeknya sama tapi belum tentu dapat ceweknya. Apalagi kalau kita diajarin oleh Rasulullah SAW, karena sebetulnya kalau bab modus itu ya, modus itu kan berarti dia tidak sesuai dengan apa yang dia sebetulnya gini, dia mau ngambil sesuatu tetapi dengan cara yang lain. Contoh kayak gini lah, kadang-kadang kalau bahasa saya mah, kalau munafik nggak enak ya bahasanya. Dulu di zaman Nabi ketika ketika perintah berhijrah ada sekelompok pemuda yang mereka berhijrah itu bukan semata-mata melaksanakan perintah Allah. Berarti modus itu udah ada. Oh, jadi ada ini sejarah modus, sejarah modus. Termasuk sejarah nanti modus. Zaman Nabi Adam. Oh, ada. Kita coba lihat nih. Iya, benar. Jadi ini zaman Nabi tuh mereka hijrah. Kalau kita lihat ya, hijrah yang tulus dan yang nggak tulus. Kalau tulus tuh berarti sesuai dengan perintah hijrah. Yang merintah hijrah siapa? Allah. Berarti ketika orang berangkat hijrah, tulus berarti yang dikejarnya adalah Allah. Ridho Allah. Nah, artinya nih yang tulus ataupun yang modus sama menempuh perjalanan panjang. 480 kiloan beureun sigana ya nanya. Dari Mekah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah.
Can aya Grab deh nya Ustaz. Belum ada Grab. Memang Grab tuh kita aya ya namanya. Kereta api can aya gitu. Bahkan sebagian jalan kaki itu sekitar mungkin 7 hari 7 malam kelihatannya. Dalam beberapa ini keterangan saya pernah baca itu sekitar segituan lah. Jarak antara Mekah Madinah itu. Nah, sampainya sama gitu kan. Tapi pertanyaannya, apakah nilai yang mereka tempuh sama atau tidak? Karena capeknya sama, nyampainya sama, tapi belum tentu nilainya sama. Dan belum tentu juga mereka nyampe tujuannya sama. Contoh kan, makanya kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan dapat pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka siapa yang hijrahnya ingin meraih dunia yang ia inginkan, atau dia ingin mencari perempuan yang dia cintai dan ia ingin nikahi, maka hijrahnya sampai di sana. Pertanyaannya ketika orang kan dulu ada namanya Ummu Qais. Mereka hijrah modus karena ingin mengejar Ummu Qais. Karena kalau mereka tetap bertahan di Mekah, nggak bisa dong dapetin Ummu Qais. Makanya mereka berhijrah menempuh jalan yang jauh. Tapi ternyata nggak semua kan diterima Ummu Qais. Nah, sayang oleh Rasul kemudian ditegaskan bahwa yang namanya hijrah itu perintah Allah, maka harus lurus niatnya. Kan sekarang kita sama ya. Dulu masih inget nih, saya waktu umuran Dika lah. Saya udah jadi ustadz umuran Dika lah. Berapa tahun yang lalu Ustaz? Dika berapa tahun sekarang? Aku 23. Nah, saya udah jadi ustadz di usia 20 tahun ya. Masya Allah. Dulu tuh kalau mau ngaji tuh ya, mau ngaji. Suka ketemu nih sama anak-anak nongkrong. Boleh mah akong sebetulnya anak nongkrong. Asik. Belum usum preman namanya dulu mah apa koboy. Koboy. Koboy biasanya kayak botol gitu nya. Biasa aliran-aliran yang anak nongkrong, aliran Ududiyah lah gitu. Ududiyah. Tahu Ududiyahnya? Tahu. Dengar udud gitu. Iya. Biasa datang teh. Tad di urang mah teu sopan ka ustad teh nya. Tad itu tad murtad atau tad naon itu nya. Atau tad ustad gitu ya, benar. Beda kalau di Jawa bukan tad malah us. Oh, Gus. Bukan Gus. Gus mah anak kiai. Us. Ustad apa Ustad? Ya, Ustad. Oh, kalau di Ustad. kita mah kalau orang Sunda mah tad. Kalau orang di Jawa saya dulu pernah pelatihan saya jadi tutor Iqra ya dulu. Saya latihan belajar Iqra. Ngajar Iqra tuh langsung ke Kota Gede, ke pusatnya di Kota Gede Jogja. Zaman musim-musim Iqra ya, saya belajar langsung ke di sana ke pusatnya. Nah, saya ikut pelatihan tuh orang nanya tuh girisannya, "Us, saya mau nanya Us." Nah, terus sugante karena Us kabeh gitu nya. Ternyata emang Ustad. Kalau di kita di Sunda apa? Tad, nanya Tad. Nah, ketika saya mau ngaji itu nanya, "Tad, mau ke mana ngaji?" Aduh. Apa yang coba tanya mereka? Kayak tadi teh, no aya uktin teh. Charity. Charity. Aduh, jadi ke masjidnya teh bisa jadi ngaji atau mungkin charity. Nah, iya gitu nanya. Ustaz, aya akhwatna? Ditanyakan gitu. Aya tiasa ngiring, boleh ikut saya ngaji? Hayu. Semangat tuh. Nah, ternyata ketika masuk kesan pertama begitu menggoda. Langsung anjir awatna loba euy, malu gitunya. Wah, akhirnya apa? Dari mulut ke mulut, MLM. Alhamdulillah tuh. Yang ini ngajak ini ngajak ini ngajak. Alhamdulillah jadi banyak tuh. Jadi rame ya. Jadi rame, alhamdulillah. Jadi pengajian kita pemuda-pemudinya rame. Itu bertahan berapa lama lah, cukup lumayan lama ya. Tapi nyata tadi gitu, karena memang awalnya juga modus, ngajinya juga nggak tulus misalkan yang ditanya ke Ustaz, nu tiung ping saha? Itu nu pakai kacamata saha. Jadi yang ditanya itu ngajinya matanya agak liar. Kalau di Al-Latif kan agak terjaga. Karena pandangan lurus ke depan ke Ustad. Kalau di sana dulu nggak yang namanya ngaji itu halakoh tuh asli halakoh. Buat lingkaran tuh. Ikhwan sebelah sini, akhwat sebelah sini. Akhirnya kan masing-masing bisa melihat gitu. Modusnya menundukkan pandangan. Padahal ada ningali saeutik gitu. Bisaan. Apa yang terjadi itu? Pulang nak, Ustad kebanjiran. Nah, pertanyaan. Lain pertanyaan. Pesenan. Start nuping geus aya nu gaduh can. Jadi saya mah jadi itu ya terus. Aduh, jadi murabi. Iya, jadi murabi ting muroki gitu. Ya alhamdulillah sih dari situ ini berjodoh dengan ini berjodoh dengan ini berjodoh dengan ini. Alhamdulillah menikah dan bubar. Aduh, jadi bubar. Dan sekarang jatuh tak pernah bangkit kembali teh akhirnya.
Jadi nggak mana makanya. Cukup sampai di sini. Sampai di situ saja. Karena target awalnya adalah dia tadi charity. Cari ukti. Karena ada di pengajian mah aralus. Makanya beda kalau sekarang. Saya udah usia ginian ini ya. Ketinggali lah. Walaupun nggak jauh-jauh beda umur sama Kang Inong ya. Ya dikit lah. Tipis. Oh iya boleh. Ya. Itu kan usia nggak jauh-jauh banget ya. Nggak jauh-jauh banget. Jadi gini. Ayo nama dibalik. Karena saya mungkin baru di sip aja sih jeung pemuda teh aslina. Jujur saja. Saya sih udah merasa tua sebenarnya. Jadi saya tuh inget bawa motor tuh. Saat ngaji kemana? Saya nggak akan sebutkan dari Cicadas ya. Udah disebutin ya. Keceplosan, bisa ditunggu keceplosan. Ada pengajian di mana? Di Cicadas. Saat boleh ngiring, boleh ikut ngawal. Ayo, nanya. Ayah ahwatna banyak. Oh bener, banyak. Masuklah ke situ. Wah, memang asli itu ahwat itu sekitar 60 orang. Masya Allah. Nah, beres pengajian dia teh wajahnya teh agak lain. Apa ya? Lain sepak atunya. Memancarkan kekecewaan. Naon. Satu balik non ahwat di mana ini kabeh area ahwat lain gitu kan. Jadi disangkana ahwat yang mau apa padahal itu gini ge ahwat. Akhirnya kalau ketemu saya lagi itu mau ngaji lagi nggak? Kalau misalkan niat awalnya mungkin pasti karena dia niat awalnya nggak tulus. Nggak lurus. Iya, dia nggak tulus benar-benar yang dikejar apa? Yang namanya ngaji itu yang dikejar adalah karena Allah. Dia ternyata modus ngajinya aja bukan tolabul ilmi, tolabul jodoh. Aduh. Akhirnya jodoh nggak dapet, pahala nggak dapet, capeknya. Serba lewat. Capeknya karena dek pulang kan, itu ibu-ibu itu bercicing, khawatir tersiksa, khawatir dek ngopi era. Nah ini kadang-kadang yang modus kayak gini udah dari dulu. Bahkan kan dulu istilahnya bagaimana setan ngemodusin Nabi Adam kan. Oh iya betul. Apa coba mereka memprovokasi Adam tuh nih Allah kan ada ayatnya wala taqraba hadhis sajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu mendekati pohon ini ya. Nah, ini aturannya nih, tapi setan ngadeketan itu mah Allah ngelarang tuh supaya kamu tidak menjadi kekal. Karena kalau makan tuh kamu akan kekal. Akhirnya apa? Dinamain buah apa? Buah khuldi. Nah, cek dongeng gitunya. Ini riwayatnya nggak ada. Oh, riwayatnya nggak ada. Hanya kalau ceramah meh rame aya nu kieu tuh. Hati-hati nih. Katanya gitu Nabi Adam tuh makannya sampai sini. Matak jadi dakun. Jadi jakun. Oh iya, jadi jakun. Kalau perempuan sampai sini, makanya agak menonjolnya agak sebelah sini. Gitu. Nggak ada riwayatnya. Nah, itu yang ada riwayat. Itu riwayat bejobes korolah nggak ada lah itu mah itu hoax itu mah. Jadi yang betul itu adalah bahwa setan mencoba bagaimana memodusi Adam supaya Adam melanggar aturan Allah. Padahal ini kan Adam melanggar aturan Allah. Makanya setan tuh nggak suka orang itu tulus ketika melakukan satu amal. Makanya kan gini di surat Al-Baqarah tuh sampai panjang bab sodakoh ya. Karena ada orang yang punten ya hati-hati ya, makanya di kita kan posting sodakoh teh tipis ya antara ria dengan kita isiar. Nah betul ya antara ria dengan syiar. Karena yang membatalkan sodakoh itu diantaranya ada disebut-sebut al-manni wal adza itu kalau tidak salah. Ada orang yang disebut-sebut, kemudian menyakiti, kemudian ria. Nah contoh misalkan orang tuh ngasih nih, tapi kemudian dia mengungkit-ungkit apa yang sudah dikasih. Dua, ada orang yang dia ngasih tapi menyakiti. Nah yang ketiga ini yang susah tuh apa? Ria. Kan rata-rata modus mah etanya modus amal ria. Karena yang dulu bisa jadi ria itu sebelum beramal. Dua, ketika sedang beramal. Ketiga, beres beramal. Ketika rianya sebelum beramal memang niatnya udah pengen diuji orang lain. Jadi modus aja dia mah azan karena ya calon mitoha, pakai baju koko bagus hijrah karena tadi tolabul jodoh, cari ukti. Nah, gitu kan. Dia muntennya tapi mudah-mudahan di sip mah enggak orang-orangnya tulus kayak nih teman-teman kita ini orang-orangnya tulus ikhlas ya. Benar-benar yang dia kejar tuh Allah banget gitu. Jadi dia nggak akan kecewa, nggak akan menyesal, nggak akan istilahnya jatuh gara-gara dihujat, dicaci oleh orang lain. Dan dia nggak akan pernah merasa sombong, takabur ketika dipuji oleh orang lain. Kenapa? Tulus banget. Jadi ada atau tidak ada yang subscribe,
Insya Allah programnya tetap berlanjut. Betul. Jadi ujian banget. Iya kan? Benar. Makanya bagus tuh ada saya ada nonton apa ya? Ini kalau di luar ustad ya. Iya. Ada seorang ustad yang saya seneng tuh. Siapa Gus Baha ya. Dia tuh nggak punya WA pun nggak punya. Komo IG gitu kan. Tapi yang nontonnya luar biasa. Kadang ada yang like, comment, share, and sabrek gitu. Gitu kan? Tapi subscribernya nggak ada, nontonnya paling 10 gitu. Nggak ada. Beliau nggak pernah, tapi yang nonton sampai jutaan gitu kan. Tapi dahsyat karena beliau tulus. Karena kalau dari dakwah itu yang dipopulerkan bukan sayanya, bukan si dai-nya, bukan si penceramahnya, tapi yang dipopulerkan adalah Allahnya. Dia ingin memperkenalkan Allahnya, bukan kitanya. Nah ini ada kalau di gitaris tuh Alif Bata ya, tahu nggak gitaris Alif Bata? Umur tahun berapa Ustaz? Aduh, ya Allah, gerakeun, tanyakeun ke kameramen apa Alif Bata tuh? Pinjer style. Aduh. Nggak tahu aku. Dia tuh nggak pernah jadi nggak bahas Alif Bata, tapi tenau nih. Contoh aja nih. Dia tuh nggak pernah mengemis-ngemis like, subscribe gitunya, nggak pernah. Tapi itu subscribernya banyak. Nyampe 1 juta kalau nggak salah ya. Sampai 1 juta. Kayak yang tukang podcast ini juga sama. Oh iya. 1, 2, 3, 4, close the door. Betul kan? Jadi orang yang bener-bener tulus itu dalam hal yang bermusik aja, dia tulus ngalir aja. Pokoknya dia bikin karya aja. Nah, apalagi kita nih di dakwah nih. Kalau yang dikejar Allah, yang dikejar bener-bener aku mah nggak peduli orang komen gimana, yang penting aku lurus di jalan yang lurus, saya berdakwah, ada yang memuji atau tidak ada yang memuji tetap berjalan. Apalagi nanti kalau nanti udah rumah tangga nih, dahsyat Kang Inong sudah nih. Sudah Saya sold out ya. Nggak tahu nih, Kang Inong pernah nggak kecewa sama istri? Aduh. Jangan di sini atuh. Enggak, bukan kecewa teh maksudnya gini. Diklarifikasi ke istri bisa nontonnya kieu maksudnya. Satu saat kita teh pengen udah niat nih melakukan yang terbaik buat istri. Dimodusin balakarnya pokoknya mah pengen lah ngasih surprise. Datang hari teh istri teh datar-datar aja. Pernah tuh kayak gitunya. Atau misalkan satu saat kita udah niat baik tapi ternyata diterima dengan tidak enak lah pokoknya mah. Contoh gini yang sering mah miss ya kalau sama istri tuh. Istri sudah kita udah janjian nih jam 2. Yeah. Lalu kita telat, jam 5 baru datang. Istri kan marah gitu kan. Benar. Bahkan ya pokoknya mah aslinya memang kita mau minta maaf pun sampai ditutup dulu pintu hati itu. Oh, iya, padahal kita telat karena ada sesuatu yang luar biasa dan kita nggak sempat telepon. Kadang kita kecewa. Termasuk kalau di istri ya, kadang dia udah bela-belain masak. Ini kan ini yang nonton ada banyak akhwat juga ya. Ada yang udah bela-belain masak, udah nyiapin yang terbaik. Datang teh, jek orang sudah mah tadi toyal-toyal acan. Dilihat pun enggak. Oh. Karena dia udah makan di kantornya, dia traktir sabu haji. Waduh. Anu 250.000. Gitu kan misalkannya. Atau dia udah makan yang hotel Inu bintang 7 teh kan. Atau jamu Ustaz atau bintang 7. 5 lah. Saya kurangin 5 lah demi Anda. Enggak bawa bekal lagi. Ente bawa bekal. Datang istrinya cuman ceplok endog. Anu dikasih mata 2 teh anu siga lamangna Nirvana teh nya gitu. Lamangna Nirvana. Datang gitu teh. Aduh, da baheulana budak geran sama. Datang teh. Dia surprise gitu. Apa coba kata suami? Aku mah tadi sama si bos di traktir eta steak luar biasa mah. Alah anu wagyu itu namanya. Yang paling mahal Ustaz. Nu mahal teh empuk pisan Mas jigana eta endog bari dogeun ngada beungeutna da. Kesel kan? Nah, makanya kadang kalau di rumah tangga tuh kita teh mau niat melakukan yang terbaik, tapi kita kadang nggak mendapatkan penghargaan dari suami atau suami merasa nggak dihargai oleh istri. Kecewa nggak kira-kira? Kecewa kan? Nggak dihargai sama dosen kecewa nggak? Padahal kita udah melakukan yang terbaik. Iya, coret-coret gitu-gitu. Iya gitu. Makanya contohnya gini, kalau kita menjadi suami melakukan terbaik pada istri itu ibadah. Kalau ibadah berarti yang dituju siapa? Allah. Pujian istri atau pujian dari Allah? Kita kan ingin pujian dari Allah, bukan pujian penghargaan dari istri. Suami pun sama, istri pun sama. Melakukan itu
karena dia ingin dihargai, ingin diangkat, dimuliakan oleh Allah, bukan untuk suami. Suami memuliakan atau tidak memuliakan, dia mah tulus. Kenapa? Buah ketulusan hati itu akan ketemu dengan hati, walaupun awalnya mengecewakan dulu. Makanya tulus teh berat sebenarnya mah. Naon? Karena kadang-kadang umumnya manusia tuh pengen dipuji. Pengen kalau diperhatikan kan. Tapi kalau orang tulus tuh kan melakukan sesuatu benar-benar ikhlas, hanya Allah yang dituju. Dapat atau tidak dapat, kayak kalau dulu ya guru saya mah suka gini. Ya, Jang, lamun ngaji teh dahar sing wareg mau dahar sing wareg mau ongkos kalau dulu. Kalau sekarang full tank tah motor. Nah, jadi jangan kamu bergerak hati itu jadi bergeser, kamu datang berdakwah karena ingin dapat amplop. Nu penting mah eusina. Amplop. Nya ada amplop nama disoekeun ya. Bener. Jadi bukan itu, terlampau rendah kalau kamu berdakwah hanya sekedar untuk itu. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau diperintahkan oleh Rasul berdakwah, ada satu kata-kata Rasul, kalau bahasa Arabnya saya takut salah nih karena saya nggak pas hafalnya. Tapi bahasa Indonesia begini, satu orang saja yang berhasil engkau ajak mendapatkan petunjuk dari Allah, satu orang saja lebih berharga daripada engkau memiliki kendaraan yang paling mewah. Dulu Himrun Ni'am atau unta merah itu kendaraan yang paling mewah, Paling mahal, Ustaz. paling mahal, satu orang saja. Mun sekarang mah Nah, buat apa? paling bagus. Nya ulah jang naon misalkan loba tapi jika nu jamaah ka bawa palit teh. Oh iya. Hiji ari maung mah. Nah itu. Benar. Jadi kembali tadi bahwa modus sudah zaman Nabi Adam sudah ada, bagaimana dimodusin tuh Adam dan Hawa sampai akhirnya Diturunkan ke gitu. dunia. Kemudian belum lagi banyak juga modus-modus operandi orang-orang munafik saat itu di zaman Nabi. Sampai mereka pura-pura masuk Islam, pura-pura sholat ikut sholat, walaupun sholatnya kusalat ya kan. Supaya apa? Dapat perhatian lebih dari Rasulullah. Makanya manusia mah da kitu keneh, da ayeuna ge sarua. Jadi tinggal diganti pelaku dan peristiwa saja. Nah, gitu kan. Ada orang yang pura-pura hijrah. Kalau bisa mah mohon maaf ya. Kan sekarang hijrah tuh di jenggotan, celana ngatung gitu kan. Nah, tapi bukan berarti punten orang-orang yang nggak jenggotan nggak hijrah gitu. Tapi ya istilahnya sekarang ciri khas gitu. Iya, ciri khas. Tapi bukan berarti itu salah, bagus, ingin melaksanakan sunnah. Tapi hati-hati dengan hati. Kenapa? Bener nggak kita begini tulus karena ingin melaksanakan perintah Allah? Atau karena mohon maaf, dah dulu teh aku teh waktu sebelum hijrah nih, usaha susah gitu. Kemudian nyari kerja susah, sugan ari kieu mah. Nah, saya tadi dimudahkan urusan. Jadi dia melenceng dari yang harusnya tulus hanya karena Allah, hanya semata-mata mengejar ingin kenikmatan dunia. Jadi gaul jeung ahli masjid sugan menang pagawean atuh. Nah, gaul jeung barudak teh atuh sugan saya teh nganggur teuing. Lebar. Nanti kalau nggak dapat pekerjaan geusan disipna. Gitu kan? Kalau nggak dapat sesuatu karena dia masuk hanya ingin mendapatkan sesuatu. Baik hayang menang jodohna. Panas gaul jeung barudak sip geus 5 tahun teu meunang-meunang teu payu-payu. Kang Dika krek 5 bulan geus payu deui misalkan nya. Amin ya Allah. Mau kameramen mah urang geus kameraan. Masa itu teu payu-payu atuh ka dieu tak kamera ka dieu hasil hello kayak kali-kali gitu kan. Bisa kan lumayan ya. Nanti hubungi ke sini gitu. Nah, ada hubungi sini. Makanya kita capek kalau yang dikejar itu kecintaan makhluk, penghargaan makhluk, capek. Karena kita nggak akan pernah puas dengan pujian makhluk. Karena kalau ketika kita yang dikejar ini ya, kalau misalkan gini, di tengah orang yang memuji ada yang mencaci nggak? Ada. Eta Rasul. Ada yang memuji, menyanjung, banyak mencaci, banyak yang mencaci. Makanya kalau kita ada yang mencaci, ada yang menghina, wajar urang mah Rasul ge henteu. Akhlak kita nggak semulia Rasul, makanya wajar gitu. Makanya ini buat pelajaran bagi kita. Melakukan satu pekerjaan yang tulus, apalagi satu pekerjaan yang mulia. Jangankan di akhirat, di dunia saja kadang oleh Allah dibukakan. Benar. Pahalanya itu dibukain tuh oleh Allah tuh. Asal lempeng orang, lurus. Kalau kita ingin, contoh ya, kalau banyak ustadz-ustadz yang kita lihat, semua keikhlasannya, tanpa dia mempopulerkan diri, penampilan dia aneh-aneh atau apa, kalau Allah sudah angkat dia, karena ketulusan Allah akan angkat. Tapi kalau hanya modus saja,
dia begini hanya untuk terkenal, satu saat Allah akan jatuhkan. Tidak hanya di akhirat, di dunia kadang-kadang dijatuhin. Nah itu ada berat. Jadi ngaharulang kieu kumaha atuh asok. Jadi mungkin kalau bahasa kitanya mah ya Mang, mau dinotis sama Allah atau mau dinotis sama makhluk ya? Notis. Nah, notis teh. Ya mau di apa? Kan terjemahkan. Mau dikasih apa? Diwaronya sama Allah atau sama makhluk? Sama. Jadi pengen dapat kekasih itu karena Allah yang mempertemukan atau karena kita mata nafsu kita aja. Benar. Kan gini, rumah tangga itu kan kita pernah bahas nih. Kalau kita ngemodusin perempuan karena cantiknya, cantik atau soleh dulu? Saya mau pilih dulu, cantik atau soleh? Kalau bisa mah soleh. Oh, gitu. Kalau cantik. Cantik mah bisa disolehkeun, iya, tapi bener, soleh itu bisa dicantikkan. Oh iya inget bener pernah bahas itu Ustaz, bener. Aduh. Oh gitu. Ya, cantik atau soleh? Mending cantik, nu cantiknya bisa dipoleh jadi nu solehnya. Nu soleh mah can bisa dicantikkeun. Antu kita gitu canda aja. Mah, ya. Canda jangan masukin ke hati. Bisa sekarang mau Ustaz. Jadi itu mah canda aja akhwatnya punten. Jadi yang paling pokok kalau misalkan kita misalkan tulus nih. Kita benar-benar mencintai dia dari hati, Allah akan pertemukan. Dan kita nggak akan kecewa kalau satu saat nggak dapat. Karena yang kita kejar adalah kecintaan dari Allah. Jadi menikah itu bukan sekedar aku jadi bisa memiliki dia, bukan itu. Tetapi menikah itu saya ingin melaksanakan kesempurnaan agama saya. Gitu tuh sok. Masya Allah. Masya Allah lah kira tenang. Gitu tuh niatnya. Insya Allah kayak gitu Ustaz. Orang tuh niat nikah teh bener-bener ingin menyempurnakan agamanya atau memang udah aku teh bosen sorangan wae. Salah satunya itu jangan guling deui gitu kan. Nah, apakah orang dia kesana arahnya? Tapi kalau orangnya ingin bener-bener nih aku mah niatnya menikah itu ingin menyempurnakan agamaku, ingin merasakan lebih dekat dengan Allah. Gitu tuh. Teori naon gitunya. Ya, teorinya. Makanya kalau memang bener-bener nih tulus dengan kita niatnya begitu, Allah akan pertemukan dengan yang satu frame dengan itu. Masya Allah. Yang satu frekuensi. Iya, gitu satu resonansi. Asik. Frekuensi, Nah, ini bagus sekali nih. Nah, coba. Kita sering dengar yang katanya aku mencintaimu karena Allah. Tapi anak uhibbuka fillah. Nah, ini bagus. Di enggak juga mencintai teh karena ku gelisna, ku cantiknya gitu ya. Ku baiknya. Tapi yang dimaksud mencintaimu karena Allah teh kumaha jadi sebenarnya. Dahsyat gini, unik ya ketika Nabi berbicara masalah jodoh. Bahasanya kan ini udah hafiz banget ya hadis ini kan. Tunkahul mar'atu li arba'in, perempuan dinikahi karena 4 hal. 1, naona heula cantikna. Saya yakin Kang Inong memilih istri yang sekarang ya. Memang yang sudah dipilih sekarang kan. Kan kita bicaranya sekarang. Iya, walaupun masa lalu kan dulu belum nikah, sekarang ada. Jadi ketika memilih istri nih, memilih istri itu saya yakin dari apanya dulu, dari solehahnya dulu atau dari penampilannya dulu. Jujur. Kelihatan mah fisik dulu. Makanya kesalahan gue Nabi. Kenal kan solehah. Iya, gitu. 1 karena cantiknya, 2 karena turunannya, 3 karena hartanya, 4 karena agamanya. Makanya saya sering tanya, jodoh tuh takdir bukan? Jodoh teorinya takdir. Takdir. Berarti kalau kita dapat yang jelek ya takdir. Tapi kan bisa diusahakan Ustaz. Itu masalah nanya. Jadi kalau jodoh itu takdir, kalau nanti satu saat Kang Dika menang opat, istrinya jangan marah. Kenapa? Aku sudah takdir. Gimana dak la haula wala quwata illa billah, aku mah kata Allah nikahnya 4 ya 4, nah kan gitu kan. Iya. Makanya jodoh itu takdir yang betul. Tadi disebutnya oleh ada seorang ulama nyebutnya takdir takhyiri. Dia diberi pilihan oleh Allah. Nah, unik di sini cantiknya, turunannya, hartanya dan agamanya. Ujungnya kata Nabi, padpar bidzati din taribat yadaka. Pilih yang punya keteguhan agama. Maka kamu akan tenang. Berarti jodoh itu apa? Pilihan. Nah, makanya kalau misalkan orang memilih karena cantiknya, cantik tuh nggak lama. Benar Ustaz. Betul, nggak salah orang karena Nabi nggak nyebut salah kan ini kan. Tapi ini pilihan kan. Tapi Nabi lebih memilih pilih yang punya keteguhan agama walaupun dia cantik. Ya itu mah bonus itu Ustaz. Siapa yang nggak mau? Langsung surit. Langsung connect. Ya, kan? Tapi gini, kalau biasanya ya cantik itu cantik teh 1 bulan 2 bulan dah hilang lah.
Kenapa kalau dia kan bahasa saya mudahnya gini. Orang yang belum nikah, ini Kang Dika itu matanya nggak normal Kang Inong. Iya benar Ustaz. Nggak normal. Kadang-kadang makanya tanya Kang Inong matanya udah normal belum? Udah normal. Kalau tanya tahu nggak kekurangan istri? Udah tahu kekurangan istri? Tahu. Ya. Nggak usah disebutin di sini, nggak usah. Saya nggak nanya disebutin kekurangannya, tapi kalau ditanya para suami udah tahu kekurangan istri banget. Tanya ke istri tahu kekurangan suami pisan gitu kan? Komodoi. Karena kalau masa pacaran tuh masa pencitraan, modus KBG. Karena yang namanya pacaran tuh kan baru modus nih belum jadi milik. Makanya semuanya pendekatan semuanya kamuflase, bohong. Contoh, kan kalau depan pacar tuh berani nggak buang angin? Kajon make keresek dikeresekan. Jaim tuh Ustaz. Jaim tuh jaga imah. Bahkan luar biasa ya orang yang belum menikah itu bisa lebih mesra daripada yang udah nikah. Oh iya benar. Tinggal tipe naik motorna. Lamun boncengan sok. Komo kana NMAX. Atau kana motor anu ieu nutung tunai tanya. Bari teh ngadaplok. Teh komo dibawa ka daerah Lembang pan rem teh dimainkan eta. Turun tongong bolong eta gitu kan. Bahaya. Kebiasaan mah Sundal bolong ieu mah lalaki bolong. Itu bahaya tuh. Jadi orang tuh modus kadang-kadang naik ka luhur sok ieu kan padahal naon ya eta pengen dapat itu, pengen ada sesuatu. Kalau enggak gini Ustaz, pegangan nanti takutnya gimana-gimana. Padahal gimana pengen megang gitu kan. Nah, nanti udah nikah mah lain. Gimana? Lamun ngadaplok teh langsung siku main. Kenapa? Engap sih ya. Engap sih. Engap. So contoh kalau pernah ke wedding ya, ke undangan nikah, lihat tipe orang jalan suami istri. Lamun anyar, kalau masih baru itu mesti suami yang pegang. Set. Masih baru. Apalagi pacaran. Lebih biasanya yang meraih yang pegang tangan erat tuh si laki-laki. Nah, terus kalau nikahnya agak lama kebalik. Istrinya yang pegang. Benar. Nanti kalau lebih lama lagi, suaminya di depan, istrinya di belakang. Nu hiji nyobaan zupa-zupa, nu hiji nyobaan lontong kari. Bukan tapi beriringan. Sampai jatuh istrinya di tolongan tuh. Ente. Ditulungan heula tapi dicarekan heula. Mama masa lari sama ka sahabat tuh tong dihakan gitu. Maksudnya dikasih hak ya. Ya dihakan dapat di high heel. High heel. Anehnya padahal istrinya itu juga ya. Iya benar. Tapi kenapa ada sikap yang berbeda? Apalagi kalau mohon maaf ya, saya sampai tersentuh ya ada di Aceh kalau tidak salah. Dia masih mengurus istrinya. Walaupun dia kanker sudah habis gitu. Tapi dia masih mencintai mengurus istrinya. Tanuk itu nu tulus teh. Kalau orang hanya sekedar mengejar cantiknya, cantik tuh nggak lama. Mengejar turunannya, bapak isuk-isuk bageto bapakna maotnya. Mengejar karena turunannya itu juga nggak berpengaruh apa-apa kan. Kalau dia turunan, ini dia turunan darah biru, dia darah kotor misalkan. Turunannya seorang yang misalkan pejabat, gubernur, besok lusa dia akan pensiun. Gitu kan. Tapi kalau dia memilih keagamaannya biasanya makin bertambah usia. Kalau perempuan soleh itu makin solehannya makin mantep, makin kuat. Tapi kalau cantik mah tadi sebulan 2 bulan juga sudah habis. Bahkan kalau ditanya, kalau kata teman saya ahli menikah ya. Ini ahli menikah karena udah 16 kali. Wah, Masya Allah. Rekor itu. Aku aja belum satu dapat kali. Ilmu sih, saya dapat ilmu dari beliau tuh. Ustadz, jadi sebagai sekalian nasihat juga bagi saya. Ustadz, yang cantik tuh yang belum dinikahi. Kesimpulan setelah 16 kali itu ya. Jadi nu geulis teh nu can dikawin. Maksudnya? Yang cantik tuh yang belum dinikahi. Jadi kalau Dika nih can ngerti aduh belum kesampaian. Dika nih, wah ini cantik nih. Karena belum dinikahi. Udah dinikahi mah. Kalau istrinya nanya, "Aku masih cantik enggak?" Cantik. Udah punya anak opat cantik. Cantik. Karena suku baru jejak di handap. Gitu kan. Nah, karena beda. Makanya tadi kalau ketulusan cinta karena Allah, apapun yang berubah pada dirinya dia akan tetap menyayanginya. Karena yang terberat dari jadi bab nikah itu, yang terberat dari pernikahan itu adalah konsekuensi dari akad ketika kita mengucapkan saya terima nikahnya. Maka itu teh janji bukan hadapan wali tapi di hadapan Allah. Saya siap menerima apapun dari pasangan hidup saya. Jadi kalau ada orang yang ngeluh, "Ustaz, saya boga istri teh kieu." Emang enggak ada kekelebihannya tuh ya Ustaz, kurang kabeh. Anehnya
kalau kurang kabeh hambet kawin jeung eta, panonna karek normal ayeuna. Gitu nya. Makanya hemat saya kalau orang mau menikah tuh bagusnya ya tanya-tanya kepada yang normal. Ibu kita, bapak kita sok minta pertimbangan nih gimana Pak, ini ulah wakajo ngemodusin lagi sebenang orang baru tahu kecewa gitu. Makanya yang paling pokok kalau kita tulus mencintai istri, tulus ya dalam hati itu, maka akan dapat ketulusan juga dari istri. Orang yang tulus berdakwah, maka ini orang yang tulus dari hati ya, itu akan diterima oleh hati juga. Itu beda, makanya saya bagus tuh ada bahasannya dakwah antara tontonan dan tuntunan. Antara tontonan dan tuntunan. Jadi betul kalau orang dakwahnya hanya sekedar entertain, kemudian hanya ingin dapat income untuk kehidupan dirinya, dia biasanya susah itu merubah orang itu. Nah, merubah itu karena gerakan hatinya. Ya mungkin ketulusan, mudah-mudahan ya ketulusan guru kita nih Ustadz Hanan ini bisa merubah orang karena mungkin hati itu akan diterima oleh hati juga. Ya, kan begitu tuh. Masya Allah. Luar biasa. Nah, itulah yang kena. Ada pertanyaan? Nah, tapi Ustadz ini teh ada yang ngasih tahu dulu. Teh Vina Hari katanya, kabus bahasa Sunda tolong katanya. Perasaan gak banyak bahasa Sundanya. Coba ada. Masya Allah, makasih udah diingetin. Nah ini untuk teman-teman juga mungkin yang mau bertanya ya Ustadz ya, bisa banget dicantumkan di kolom live kita. Atau mungkin dari Mang Enong nih, ada pertanyaan lagi nih Mang. Ini gimana kalau di tengah jalan baru diusahakan tulusnya setelah kita sadar, oh ternyata selama ini kita teh modus. Oke. Kaci nggak itu? Kaci. Baru sadar ya. Kaci atau tidak? Tadi kamu bahasa Sunda. Kaci atau tidak teh? Sah atau tidak? Gitu Ustadz gimana? Jadi ada orang gini ya, kan tadi sedekah itu kan tadi kita baru bicara ada orang yang sejak awal udah mau ria. Jadi tujuannya bukan buat Allah. Yang namanya ria itu berarti yang sesuatu yang dikerjakan harusnya untuk Allah, dia kerjakan untuk makhluk Allah yang lain. Nah itu ria. Jadi sebelumnya, jadi karena dia pengen dianya yang dipuji, dianya yang dapat penghargaan gitu. Dua, ada orang di tengah pekerjaan ria. Ketika awalnya mah dia tulus, tapi setan kan nggak suka orang yang tulus. Makanya setan mencoba ya dari awal nih. Ada yang kena di awal, bagus nih. Jadi sejak awal udah dihancurin sama setan. Sejak awal mantap nih. Tengah-tengah langsung keur ngaji nama tulus. Aku mau ngaji karena Allah. Wah, pokoknya mah udah fokus di kopea, pakai baju kok datang. Pas ngali. Wah, siga dina KCB teh ketika cinta bertasbih. Masya Allah. Jadi ya mulai muazin, saya ngajaran muazin. Tuh kan? Mulai mun bisa mengaimaman pemateri ku saya we. Nah, gitu. Ngejos bisa gitu. Artinya di tengah-tengah dia rusak tuh, di tengah-tengah tuh. Nah, ada yang dahsyat tuh dari awal tulus. Pekerjaannya tulus, bersih semuanya karena Allah. Akhirnya pas di akhir malam dia bangun tahajud. Enggak ada yang ngelihat. Hanya dia dengan Allah. Wah, berurai air mata gitu. Datang ke kampus. Kamu kayak ngantuk. Iya, saya udah seminggu ya ke program tahajud, dahsyat banget Memang aku mah ketika udah tahajud asa beda tuh. Mungkin ya ini mah ya pengalaman. Jadi dia akhirnya cerita tentang dirinya. Jadi akhirnya yang Allah sembunyiin tuh amal solehnya, kemudian dia tampakkan. Padahal Allah sudah sembunyikan amal dirinya dengan Allah. Beda ya kalau orang cerita hanya sekedar sharing supaya orang semangat, dia mah cerita jadi membanggakan diri. Karena kan yang ria itu yang paling tahu siapa? Allah. Kayak dulu saya sering kasih contoh kalau ada kencereng datang. Ada orang ngeluarin uang 100.000 dikiekeun. Ria. Aduh. Seret. Tiupan heula asup. Dilipat heula Ustaz. Cek di kate. Anjir ria eta mah. Ria eta mah urang we 2.000 karena kalau 2.000 mah kieu sebenarnya. Nah, ya kan? Tekniknya gini kan, teknik kamera tuh subkeun. Tapi emang dikiekeun. Itu kira ria enggak? Ria. Nanti dulu itu mengamalkan anjuran pemerintah dilihat, diraba, diterawang. Iya. Orang tong salah nyangka, makanya ria mah urusan dia dengan Allah. Tuh, rusak amalnya pada sudah tulus. Nah, sekarang balikin. Ada orang yang asalnya ria. Di tengah perjalanan, dia kemudian sadar. Orang misalkan ngaji, asalnya apa? Tolabul jodoh.
Charity, cari ukti. Jadi terus diingat-ingat eta cari ukti. Ini cari ukti ya Mas. Enggak sekali dua kali maksudnya. Astagfirullahaladzim. Dek cari wan atuh, cari ikhwan. Bahaya. Jangan Ustaz. Bahaya. Cari ikhwan jadi partner. Oh iya benar. Jadi teman kerja kan tadi butuh teman nih. Ya. Nah, makanya ketika orang misalkan asalnya dia hanya ngejar itu. Kayak zaman Nabi. Orang datang, Rasul, saya mau masuk Islam, tapi minta domba. Oh, keren kan? Kalau ada yang begitu, kita kasih nggak? Ya udah, kata Rami, bawa bebe aja ke kampung, masuk Islam. Kenapa? Saya juga dikasih domba. Akhirnya berduyun-duyun orang. Oh, Rasul, saya minta masuk Islam tapi minta domba. Rasul kasih nggak? Dikasih sama Rasul. Kenapa? Mungkin saat ini seperti itu, tapi besok lusa semoga hatinya Allah tersentuh dan dia bisa dengan tulus. Contoh tadi, ketika orang asalnya pengen itu, cari akhwat, akhwat Oh iya, pada jangan menang-menang. Pas datang tengah lihat, gini kan. Ya akhirnya apa? Dia dengar ustadz ceramah, tersentuh hatinya, dia kemudian menata hatinya kembali dan kembali kepada Allah. Dia selama belum mati mah gitu kan, artinya Allah dia sempat menata hatinya membelok. Makanya kan ada kalau di MC itu atau ustadz pada jamaah sekalian, mari kita sama-sama luruskan niat. Kenapa coba ada kata begitu? Karena bisa jadi ada orang-orang yang datang ke pengajian, ada orang-orang yang mungkin berhijrah, tapi niatnya nggak lurus. Nah sekarang diluruskan, maka boleh nggak boleh? Diluruskan. Yang lurus aja jadi belok ayah. Oh, iya, kan tadi mah lurus nih, lurus. Orang berhijrah, wah udah mantep. Tengah perjalanan puntennya kena tekanan ekonomi. Kemudian istrinya ada yang diceraikan suaminya atau bercerai dengan istrinya. Akhirnya sutrisna atau gitu, stres. Akhirnya dia malah beki parah. Kan ada orang yang kemudian gagal dalam berhijrah di antara seperti itu. Jadi bisa gitu Kang Inong lah. Tapi ya mudah-mudahan kita juga sama kan. Asal niatnya ini lembang ke niat. Kita istighfar aja, astagfirullah ya Allah, saya niatnya ini enggak tulus nih. Sekarang hanya Engkau yang aku tuju misalkan. Jadi tengah-tengah perjalanan kita meluruskan niat, kita memperbaiki niat itu boleh. Tapi ulah kieu ya niatnya salat Allahu Akbar. Tengah-tengah dah kita asar, niat asar nah eta mah. Jadi harus bener niat mana ibadah eta mah gitu. Jadi tengah-tengah robah niat kengeng eta mah. Ya, ada penelpon berikutnya silakan. Ini Ustadz nih, ada yang keren kalau tadi kan Mang Inong nanya kalau yang tentang mencintai dia karena Allah tuh kayak gimana. Nah, tapi ini ada yang nanya Ustadz dari Herdian Nur Yansyah. Nah, jadi Ustadz caranya mencintai si dia tulus karena Allah. Caranya ini mah Ustadz. Cara mencintai dianya siapa? Dia teh orang lain apa istrinya? Aduh. Tanyakan bahaya. Kayak jadi dua-duanya Ustaz ya. Ya eta. Jadi kalau misalkan berarti kalau kita mah ya dari awal nih, dari nol nih. Saya contohnya Kang Dika lah. Iya, gimana? Supaya karena Allah. Tapi kan tadi nyambung kan ini. Awal nama saya teh karena Allah, hayang meunang, hayang kawin we urang teh. Pokoknya mah geus teu kuat 24 tahun, 25 tahun pengen jodoh. Pokoknya hayang nu geulis, pengen nikah gitu kan. Kayak tadi kata Kang Inong nih, nggak tulus sih sebenarnya. Saya mah pengen orangnya tuh syahwatnya udah wah gitu, pengen nikah, perlu nikah. Tapi ketika sudah menikah, mungkin datang hidayah Allah dan dia meluruskan niatnya, dia bersama-sama hijrah dengan istrinya, bisa semacam itu. Gitu. Tapi tong niatkan baik tenan naon. Saya menang anu kitu penting geulis seksi ge wios teu naon. Hijrah nanti hijrah bersama-sama ulah kitu niat mah tetap yang terbaik. Hanya ketika ada orang yang niatnya semacam tadi, bisa jadi di tengah perjalanan dia perbaikan banyak tuh. Sekarang kita mana arti hijrah? Artinya dulu dia begitu, tapi kemudian sama istrinya mereka memperbaiki diri menuju Allah kedua-duanya. Tapi kan paling enak mah di awal. Soleh teh nya. Nah, makanya kalau di pertanyaan tadi cara mencintai dia karena Allah ya harus dari awal dulu. Ketika dia menikah itu apa? Makanya di khutbah nikah Rasul itu ada 3 ayat. 1 surat ini yang aneh ya. Ini nggak ada hubungannya sebenarnya. Tapi oleh Rasul suka dibaca di khutbah nikah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Minimal ada 2 poin di ayat ini. 1, nikah itu bagian dari rasa takutmu kepada Allah. Makanya kan kalimatnya, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa.
Artinya apa? Nikah itu bagian dari rasa takut kita kepada Allah. Bagaimana rasa takutnya? Karena mohon maaf ya, menyentuh perempuan yang bukan halal, yang nggak halal baginya, itu dosa. Menatap perempuan yang tidak halal baginya, itu juga dosa. Makanya karena dia takut kepada Allah, dia pilih sesuatu yang Allah sukai, apa? Menikah. Maka menikah bagian dari ketakwaan. Nah, unik ujungnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Apa poinnya? Nikah teh harus nganterin kita, membawa kita wafat husnul khotimah. Makanya harus berawal dari kita nikah itu ingin mencintai Allah. Jangan kebalik, ketika kita menikah bukan untuk itu, sudah dapat istri malah jauh dari Allah. Ibadah jadi hese. Benar. Jumatan asalnya seminggu sekali jadi seminggu 2 kali, itu malah lain ya. Bablas itu. Jadi asalnya dia Jumatan saja suka hadir, sekarang jadi enggak. Sholat 5 waktu asalnya ke masjid jadi tidak. Kajian asalnya rajin jadi tidak. Berarti jodohnya membuat dia jauh dari Allah. Nah makanya kalau ingin mencintai dia karena Allah, berawal dari niat dia menikah karena siapa. Nah nanti kalau udah lurus, puntennya ada sesuatu yang berkurang, istri kita udah nggak cantik lagi. Dulu body biola, sekarang bas betot. Misalkannya dulu mulus, sekarang ditarik ke kada alaler ke sorotnya. Ayeuna mah dijembel ke ditarik juga terbalik deui misalkan. Banyak tuh aya nini-nini aki-aki ya. So sweet keneh ya. Oh iya. Dia masih saling menjaga, saling memuji, itu dahsyat banget. Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan yang namanya sakinah. Sakinah itu dari ketulusan hati mencintainya karena Allah. Kalau udah mencintai karena Allah, apapun yang terjadi pada pasangannya, dia akan tetap mencintainya. Tapi kalau mencintainya bukan karena Allah, karena cantiknya, ketika cantiknya hilang, akan cari yang laki yang lebih cantik. Ya, kalau yang dicintai adalah kecantikannya, ketika kecantikan sudah hilang, dia akan mencari orang yang lebih cantik. Ini habis juga, cari yang lebih cantik lagi. Akhirnya koleksi orang-orang yang cantik. Nah, hidup mah nggak akan pernah puas tuh. Aduh, benar. Kalau tanya nih, saya nih Kang Inong yang udah menikah, dah kalau ditanya mah puas dengan ini, dah nggak puas. Tapi kenapa kok bertahan? Sieun. Sieun ku Allah maksudnya. Kade. Sieun ku Allah, kade. Ya sieun ku Allah kan. Kenapa sieun ku Allah? Karena dia oleh Allah dititipkan kepada kita untuk dijaga dunia dan akhiratnya. Gitu. Masya Allah. Lain sieun anu bebek, lain eta. Tapi sieun karena memang saya takut. Kenapa? Karena takut kepada Allah, karena Allah sudah titipkan dia kepada aku. Dan tugas berat seorang suami itu ku anfusakum wa ahlikum naro. Nah itu sebenarnya. Makanya makin berat ketika kita punya istri itu, punya anak, tanggung jawab kita di hadapan Allah berat. Makanya saya emang nggak punya belum punya keinginan menduakan istri saya, mentigakan, mengempatkan gitu. Karena saya takut Allah ya. Ya gitu. Itu teh yang saya bilang sih tanggung jawabnya gitu. Tapi saya tidak mau menolak rezekinya. Karena jodoh kan rezeki. Iya, orang betul, tak ya, kita orang tak apa tolak rezeki gitu kan. Yang tadi itu Ustaz At-Tahrim ya, yang At-Tahrim ayat 6. Nah, itu mungkin untuk At-Tahrim ayat 60. Iya. Makanya saya bilang, nggak tahu Kang Inong berani nggak bilang bahwa kamu adalah yang pertama dan yang terakhir. Kalau saya nggak berani. Berani nggak? Kayaknya tadi kan rezeki Allah tak apa. Iya ya. Tapi kade ya ahwat jol. Wah, iya mah ya bukan bab poligami. Tapi bisa jadi salah satu di antara kita kan hidup mah. Kalau nggak saya jadi duda, istri saya pasti jadi janda, kan gitu. Iya. Pilihan cuma 2. Nah, satu saat di antara kita gitu, saya atau istri yang duluan meninggal, boleh nggak menikah lagi? Boleh. The show must go on. Baby. So must go on. Gitu-gitu bahasana teuing bukan nama asal. Artinya apakah haram seorang suami, seorang laki-laki menikah lagi ketika istrinya sudah tidak ada? Enggak. Tidak gitu, karena hidup itu berjamaah lebih baik daripada munfarid. Oh gitu. Nggak ulang. Iya kan? Makanya nggak salah. Pengkhianat nggak kalau seorang suami atau istri ketika pasangannya sudah tidak ada dia meninggal lagi? Ya enggak. Enggak gitu. Makanya satu saat misalkan saya sering nanya ke ibu-ibu tuh, Bu, kalau misalkan satu saat nih suami ibu meninggal lebih dulu, suami menikah lagi, ridho tuh ridho Ustad, dunia akhirat. Kajian ngajung jurigan mama. Bahaya eta mah. Astagfirullahalazim, ibu teh kunaon eta. Dari dunia akhirat kade disumpahin dari sekarang. Nah,
Itu yang saya bilang, jodoh kan rezeki ya. Iya. Kita nggak tahu, makanya saya nggak berani. Tapi saya sih selama ini, selama kamu ada, aku akan tetap setia. Nah, gitu. Nah, tapi ada pisannya. Kumaha Kang Dika? Ada pertanyaan nih, tapi mungkin ini juga kerasa banget nih Ustadz sama aku. Salah satunya misalkan nih, Ustadz izin bertanya, merasa hambar dalam setiap amalan, apa yang harus diperbaiki? Merasa hambar teh berarti lamun kopi pahit henteu gitu, teu pahit henteu gitu nya. Jadi tengah-tengah mungkin. Tengah-tengahnya, merasa hambar. Udah gini ya, contoh ini, saya kasih contoh. Ketika, nggak tahu Kang Dikanya, melihat aurat perempuan. Ini mau sholat nih, melihat aurat perempuan. Saya nggak akan bilang apanya, karena malah anu mulus-mulus, alusnya. Dah gitu, karekam dah. Sholat ke alatip, bisa nikmat nggak sholatnya? Enggak, Ustaz. Walaupun bacaannya Syekh Mujamil yang ngaimaman, tetap kebayang teh nu tadi. Apalagi kita menikmati dan ada modus gigi sik padahal ningali kadinya. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Kok tahu Ustaz modusnya? Aduh, kan naik motor nih. Depan ada yang mulus-mulus kan. Motor teh ada dikebut. Kan modusna. Aduh. Terus modus gigireun buka-buka HP padahal mah dipotokeun saeutik misalkan ya. Atau sengaja motor teh diperlambat karena supaya dapat lampu merah. Padahal kita udah mau kalau mau dikebut juga bisa. Tapi sengaja ada yang belakang yang cantik. Nah, pas gigireun pisan kan, dipelong lebar, tadi pelong dosa. Tapi lah pelong we. Lihat tuh. Ini udah ada nih, numpuk nih maksiat eta. Cobain deh dia sholat, mesti hambar. Dia nggak ngerasa. Jadi yang membuat sholat atau ibadah kita nggak nikmat, satu sih sebenarnya mah ketika dia sudah bermaksiat. Nah, maksiat itu di mana? Satu di mata. Makanya ada seorang ulama ketika ada muridnya itu mengeluhkan hafalannya, dia cuma bilang sing jaga matanya. Ya ketika dia matanya itu, apalagi mohon maaf sekarang ini ada setan gepeng, ini bisa jadi setan, bisa jadi juga ini jadi jalan petunjuk. Ini jadi jalan petunjuk bisa nih, tergantung kita gunakan buat apa. Jadi setan gepeng bisa orang berlama-lama megang HP, nonton YouTube misalkan, tapi bagus. Tapi ada orang berlama-lama pegang setan gepeng ini karena scroll nu aneh-aneh. Makin banyak dia lihat yang, karena kan maksiat nggak usah keluar sekarang. Benar Ustaz. Nggak usah mau motoran ninggalin gitu, nggak. Tinggal klik. Nah, Ustaz apa? Pengalaman. Gitu. Nah, coba deh. Kita riset Ustaz makan ya buat tahun gitu. Apa setahunnya sejam, 2 jam ningali gitu. Cobain deh kita sholat. Rasa tuh beda, hampak. Nggak enak. Kalau kita udah maksiat tuh asa beda gitu nya. Perasaan sholat tuh. Kecuali kalau kita sholatnya kita sadar kemudian kita bertobat. Karena saya pernah cerita kalau di Alatip ya. Pernah di daerah itu teh Kosambi itu pas tutup kereta ya, pinggir tuh sigana teller bang teh kan bajunya ala kadarnya lah, yang di teman-teman di rumah goyangkeun domba we tanya. Jadi supaya nggak ini pikirannya ngelihat pada mungkin sepersekian menit lah gitu, detik mah nggak juga sih, menit gitu. Lama berarti ya Ustaz. Tapi kan tadi pelong lebar, dipelong dosa. Akhirnya saya jadi imam tuh, karena alhamdulillah kalau saya kan di belakang pun jadi imam. Iya kan. Nah ini bener. Ke depan tuh. Ustadz mah paling licik Mang Inong. Siapapun ahwatnya, imamnya ya Ustadz imam. Ya, betul. Saya ke depan, makanya jamaahnya banyak tuh. Sholat maghrib, mungkin lebih dari 100 tuh jamaah tuh. Saya baca surat favorit surat Ar-Rahman, mentok di ayat 4. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Itu sampai padahal akhirnya jamaah udah ngasih tapi nggak masuk, nggak connect tuh. Nggak connect gitu. Jadi kadang-kadang naon, ya Allah tadi eta gitu kan. Si teteh eta. Luar biasa. Makanya kenapa sok orang-orang tahfi di karantina sok. Biar menjaga yang pokok ini menjaga matanya, menjaga telinganya. Itu baru dari unsur matanya. Makanya hati-hati mungkin ibadah kita hambar, satu ada maksiat dari mata, telinga. Apalagi kalau mohon maaf ya, apa yang masuk ke dalam perut kita itu sesuatu yang tidak halal. Subhat, apalagi yang haram, itu membuat ibadah kita itu nggak hambar. Makanya apa yang lakukan nih kalau terus ngerasa hampa? Sok banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kalau bisa nih, kalau mau supaya ini, coba saum deh. Saum tuh jangan saum perutnya ngumpul. Kali-kali nih HP-nya dimatiin deh, simpen dulu. Simpen dulu, sok berakrab dengan Al-Qur'an, banyak bertobat. Caranya saum.
nanti rasakan maghribnya. Pasti lapar. Gila ya, udah. Bener. Ya bener kan lapar. Bener. Tapi can beres. Lama lapar kan. Lapar iya. Tapi cobain rasakan nanti sholat maghribnya. Karena kan ketika kita sholat maghrib tuh aneh kalau Ramadan tuh sampai kita ngerasain dekat sampai bisa nangis tuh. Oh iya. Jadi kenapa? Karena dia sudah bebersih ya. Satu, pokoknya kalau saum itu kan mata, telinga. Ini mah saum tapi terus ngabuburit. Makanya nyobain nih temen yang nanya tadi, coba kalau tadi sudah disadari kerasa hampa, berarti nggak nikmat. Saya juga kadang-kadang tahajud, satu nikmat ki ada yang salah tuh. Nah pasti, rumusnya pasti apa? Dosa. Ada maksiat yang kita lakukan, maka apa yang dilakukan sok perbaiki diri. Gimana caranya? Kalau saya sih biasanya mulai dari saum deh. Saum. Mau saum Daud, saum Senin Kemis, saum, awali tahajud, kemudian dia saum, beres sholat subuh dia baca Al-Quran, jangan banyak buka HP dulu, lebih baik tidur saja daripada buka HP. Bangun, pegang Quran lagi, usahakan sholat ke masjid. Itu makanya tadi saya katakan sok rasakan satu hari itu lihat maghribnya. Ada satu pengalaman batin yang mungkin susah diungkapkan. Nah makanya itu beda rasanya. Kenapa? Karena dia bahasanya mau udah detox lah. Detox membersihkan kotoran-kotoran dengan saum detox dari zat yang mengotori tubuh pun bagus. Dari sisi hati pun dia lebih lembut. Makanya kalau ingat-ingat tombok hati yang ono limong perkorot ya kan, nah di antara saum kan. Nah, terus yang paling pokoknya sering-sering datang ke majelis ilmu yang membuat hatinya tenang. Tapi pasti kalau orang hampaan pasti itulah, karena pengalaman pribadi itu. Pengalaman pribadi ngalamin sendiri. Juga Kang Ino kan orangnya sudah sangat tulus gitu. Jadi kalau sholatnya senantiasa berurai air mata. Sia disukan tagih hutang gitu ya. Karena Ustadz kalau menurut aku mahnya ini teh pertanyaannya relate pisan karena kan kalau modus ada yang dicari. Kalau tulus pasti yang Allah gitu. Tapi dicari juga. Iya, Allah juga dicari maksudnya ridho Allahnya. Cuman kalau hampa tuh jadinya nggak ada apa ya? Mungkin girohna mungkinnya. Iya gitu betul. Ya. Makanya itu udah nggak ada lagi yang penyebab perasaan nggak enak, bete, karitunya. Bete Ustaz. Bete lah gitu. Aduh, banyak tilawah. Jadi kalau perasaan hampa itunya bukan lagunya Ari Lasso ya. Bener. Perasaan hampa gitu teh biasanya satu ketika maksiatnya udah numpuk gitu teh. Makanya kayak gini lah. Badan nih kayak saya udah ada dewasa ya, gede wadah sangu. Udah maju ke depan nih, udah bunga, kemung di tengah. Kelihatan tuh. Candikahnya geus bunga. Aduh, bener. Astagfirullahaladzim. Artinya udah racun teh udah banyak numpuk nih. Sebenarnya dalam Islam tuh udah benar-benar ngajarin sehat saum. Karena saum teh ngebersihin juga. Ini dari sisi badan juga dibersihin, di sisi hati kita buat lembut. Kenapa? Kan di saum tuh jaga kata-kata, jaga telinganya, jaga matanya. Dager saum mengadadak ada penghalang aslinya. Rek muka lebar Nah gitu kan? Bener. Nah kayak gitu itu teh sebenarnya arti bahasa orang Tasawuf riyadhah. Orang udah melatih dirinya supaya dia merasa dirinya diperhatikan oleh Allah. Kan inti dari hidup makan merasa dirinya diperhatikan oleh Allah. Lagi saum kan ngerasa banget. Kenapa? Air milik kita sendiri. Kenapa kita nggak berani minum? Padahal nggak ada orang yang melihat. Allah melihat. Itu saum itu didiknya begitu. Makanya cobain deh yang rasa hampa ibadahnya, banyakin saum, nyobain. Ya kalau nggak kuat saum Senin Kemis, saum Daud. Tuh, itu kuatnya. Ya, itu lo atuh cobaan atuh. Kalau nggak kuat saum Daud ya tuh saum. Tapi paling kalau saya rekomend mah ya Senin Kemis deh. Minimal kejaga itu. Aslinya itu nanti rasakan orang yang sering sebulan aja sok. Jangan putus saum Senin Kemis itu mesti ada kenikmatan batin yang berbeda dan dia bisa merasakan tahajud. Kalau gini, ini Senin nih. Senin dia saum. Cobain bangun tahajudnya, itu akan bisa lebih nikmat rasanya. Dengan catatan saumnya benar. Artinya benar-benar kalau bisa mah
saum HP, wungkul lah kalau dibukanya. WA, jadi FB tutup, IG tutup dulu, YouTube hapus heula sementara gitu lah. Gitu. Kalau ngirim link IG. Iya benar, gimana itu Ustaz? Jeung link YouTube di. Apaan IG-nya di blok ditutup pula. Oh iya. Tadi aktifkan. Gitu. Dan aktif dulu ya. Ya, ada lagi Masya Allah. Mana nih ya? Oh ini mah dari sudut pandang ukhtinya. Sudut pandang ukhtinya dia mah kalau ada yang modus teh, saya mah nggak ngelihat itu modus, saya mah husnuzon katanya. Ini mantap. Gimana sih? Kan gini, Ari modus yang paling tahu siapa? Allah. Kalau orang modus yang paling tahu siapa? Yang modusnya sama Allah kan gitu. Ini atau bisa ada. Yes, pengalaman kayaknya kan. Jadi yang betul kan ketika ada ikhwan ini kan sok bener-bener lah, jadi ini anak hijrah nih gitu kan. Assalamualaikum ukhti gitu Assalamualaikum ukhti, ahlan wa sahlun gitu kan. Salah nih gitu. Ya tadi gara-gara modus teh ya kan. Modus bahasa Arab-Araban tapi salah gitu kan. Jadi ahlan wa sahlun. Lanjut kan tadi modus tapi salah ya gitu. Jadi seseorang itu hanya diperintahkan menilai dohirnya. Kan tadi modus atau tulus, saya kasih contoh tadi, ketika orang uangnya dikikir, gitu. Kita mungkin bisa nilai, lah ria. Yang paling tahu orang itu apa modus hanya dari kelihatan atau untuk menunjukkan kesombongan dia atau tidak, kan hanya dia dengan Allah. Makanya kita husnuzon, misalkan Ahwat nggak salah, si ikhwan itu bener-bener modus atau gimana nya atau tulus gitu kan. Dia datang ke sini mau ngaji atau mencari, ya naon dan memang si Ahwat lagi ada modus oge. Jadi ya nggak apa-apa deh, karena kan menilai seseorang modus atau tidak nggak bisa. Bisa kelihatan nanti di endingnya. 2, bisa kelihatan kalau dia ngaku. Dan yang ketiga hanya Allah yang tahu. Yang orang misalkan, mohon maaf, misalkan tadi adzan, hayalah sholat, di alus-alus kan, cek orang ala modus eta mah. Yakin nggak dia modus? Yang paling tahu siapa? Dia sama. Ya, dohirnya dia melakukan amal soleh. Apa? Azan. Maka kalau ada orang yang dekat ke Ahwat, kelihatannya modus gitunya, sok nginyemin buku, kalau dulu banyak nolongin ngambilin buku itu sendal pahili gitu kan, ternyata dikasih alamat gitu kan, sendal pahili kan sengaja modus tuh, sebenarnya kita sebenarnya sendal swelo itu sengaja ditukerin sama dia itu modusnya gitu kan, supaya apa, teh punten itu mah sendal abdi cenah ieu teh gitu kan modusnya. Nah, apapun lah yang dilakukan, kita hanya menilai orang tuh dohirnya aja. Urusan enggak tulus atau tidaknya hanya Allah yang tahu. Dan orang itu sendiri yang akan merasakan akibat dari modus atau tulus. Kalau tulus, yakin Allah akan kasih sesuatu yang memuaskan, dunia atau akhirat. Kalau modus tadi, banyak orang yang dunia henteu, akhirat enggak. Gitu. Nah itu modus. Ada lagi atau sudah beres sekarang udah jam 9:30 kurang? Iya, atau Masya Allah. Simpulkan aja Ustaz. Jadi kesimpulannya, cara menjaga ketulusan. Cara menjaga ketulusan tuh sebetulnya satu, orang supaya tetap tulus, dia ikhlas, ikhlas bahasa kita mah. Sesuatu yang dilakukan karena Allah akan berbuah manis di dunia dan di akhirat. Makanya siapa yang mencari cinta Allah, maka Allah akan mencintainya. Bukankah ada satu hadis, siapa yang mendekat kepada Allah satu depa, Allah mendekat kepada dia satu jengkal kan? Makin dia mendekat diri kepada Allah, Allah lebih dekat daripada urat lehernya. Jadi siapa yang mencari Allah, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi kalau dia mencari dunia, belum tentu dunia itu dia akan dapatkan. Makanya untuk menjaga tetap konsisten karena Allah, kita harus makin tambah ilmu, makin tahu apa sih sebenarnya apa yang Allah janjikan buat kita. Makin kita mengenal Allah, makin kita tahu janji Allah kepada kita, maka mudah-mudahan hati kita makin tulus mengejar cinta Allah. Karena yang namanya tak kenal maka tak sayang. Maka kata kuncinya tetap orang itu harus cari ilmu. Mudah-mudahan ini bagian dari kita menjaga ketulusan. Apa yang di-share ini mudah-mudahan makin memberi semangat supaya teman-teman menata hatinya, meluruskan jarum hatinya, hanya Allah yang
dituju. Ini gini-ginian ini capek kalau kita hanya ngejar follower, ngejar subscriber. Kalau ngejar itu capek. Gitu orang udah malas kikieu naon kita. Udah gitu teh, apa yang dikejar nggak dapet, dia akan berhenti. Makanya belajar, mudah-mudahan kita di SIP ini juga belajar tulus, dengan terus nambah ilmu, makin kenal, makin dekat ke Allah, insya Allah makin bisa menjaga ketulusan kita. Itu dulu barangkali ya, kayak mudah-mudahan kita ketemu lagi di channel yang sama ya. Iya. Channel yang sama kan? Iya tuh Ustaz, pasti di sifmedia.id atau. Kita nggak iklan sabrek kan? Masya Allah nih, luar biasa nih Mang Inong, closing statement dari Ustadz. Belum lagi banyak quotes-quotes banget nih hari ini. Bukan luar biasa di luar. Bener-bener masukan banget buat kita ya. Betul. Yang kadang suka bikin konten tiba-tiba jadi sedih kalau kurang follower, kurang viewer. Kita dapat siraman. Masya Allah. Dan itu juga insya Allah dirasakan juga nih sama teman-teman, karena banyak banget nih Ustadz di komen tuh, Masya Allah terima kasih Ustadz akhirnya bisa meluruskan niat juga gitu kan, karena tahu mungkin sebelumnya nggak lurus dari awal atau gimana ya. Insya Allah ya. Maka Masya Allah, terima kasih Ustadz, jazakallah khair. Masya Allah. Nah, untuk teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sama-sama nih menyimak materi dari Ustadz Imam Nuryanto. Insya Allah kita akan ada lanjutannya, tapi teman-teman sebelumnya biar tahu lanjutannya program kita apa, follow dulu aja di sifmedia.id. Nah, di Instagram di sana nanti teman-teman bisa tahu semua informasi, semua daily activity teman-teman pemuda hijrah. Dan teman-teman juga yang belum subscribe di channel YouTube, biar tahu nih ini Ustadz bukan ngejar subscribernya ini ya. Biar dapat notif gitu pas offline gitu. Iya. Jadi dapat notif nih gitu kan live. Nah, subscribe dulu ya, gitu. Kan? Tadi kan itu mah hanya sekedar niat hati. Niat hati. Niat kamu nggak begitu kok. Iya. Subscribe itu untuk menyebarkan kebaikan. Nah, ya, jadi panjang ini pengajian Nah, pokoknya mah insya Allah teman-teman semuanya kita akan bertemu lagi di live selanjutnya yang mengenai insya Allah. Nah, insya Allah untuk teman-teman juga yang mungkin belum follow Instagram dari teman-teman pemuda hijrah, ada nih salah satunya juga nih biar teman-teman sama merch-nya sama Mang Inong, bisa juga di follow di Sif Merch. Nah, misalkan teman-teman juga yang mau berkolaborasi dengan program-program dari pemuda hijrah, bisa banget di follow dulu nih di Legis Pemuda Hijrah. Nanti insya Allah teman-teman bisa kolaborasi dengan berdonasi di Pemuda Hijrah. Insya Allah amanah dari teman-teman semua akan kita tunaikan. Nah, untuk teman-teman yang mau berdonasi, di follow dulu di Legis Pemuda Hijrah, ataupun bisa nih sekarang sebelum kita closing, ada banget di sini, ada barcode di sini. Nah, untuk teman-teman juga terima kasih sudah gabung. Akhir kata di KRF pamit. Bapak juga, Bapak. Ketinggalan ikut. Saya Imam Nuryanto dan saya ini Mamang Inong. Dan kita semua pamit. Insya Allah kita akan bertemu lagi di next live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.